Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dosen dan Bapak Ibu Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Irwan Kusdinar. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab di Universitas Riau pada jurusan Pendidikan Fisika. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Nomor UKG saya adalah 2015 00232839 dan nomor induk mahasiswa PPG adalah 2015 437079. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, seiring dengan terbitnya Pikiran Rakyat di koran Pikiran Rakyat, saya akan melaksanakan uji kinerja ini. Nah, pada kali ini saya akan membawakan pembelajaran yaitu prinsip-prinsip Archimedes untuk siswa kelas 11. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, Bapak merasa senang bisa ketemu kembali dengan Anda setelah kemarin kita belajar tentang apa? Satu orang, silakan, Ina. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang kita bertemu di waktu ini dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran agar kita diberikan kelancaran, agar kita diberikan kesehatan dan prestasi kita juga lebih baik ya. Untuk itu Bapak meminta salah seorang KM untuk melakukan atau memimpin doa. Baiklah, silahkan. Perhatian. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Anakku sekalian, sebelum Bapak memulai, Bapak ingatkan lagi kepada Anda, apakah LMS-nya sudah dibuka oleh Anda? Sudah. Oke. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian satu persatu ya. Najmah Nuraini, Restu Pinnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan ya pembelajaran kita. Insya Allah pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran yang paling asik mungkin ya. Baiklah, pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang mau bisa mengangkat tangan? Ya, baiklah Rizka, silakan. Ya, silakan. Tekanan fluida. Tekanan fluida. Baik. Oke. Apa itu fluida? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ruby. Silakan. Tekanan fluida adalah tekanan yang dialami oleh benda yang berada di dalam air. Baiklah. Jadi tekanan fluida adalah tekanan yang dialami oleh benda yang berada di dalam air di kedalaman tertentu. Contoh ikan. Ikan mengalami tekanan fluida tidak? Ya, mengalami ya. Malahan ikan yang kecil, ikan yang ada di samudra terdalam, dia bentuknya pipih. Kenapa? Karena memang kesehariannya tertekan gitu ya. Tertekan oleh air gitu ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini Bapak akan mengangkat pembelajaran atau pokok bahasan baru, yaitu tentang gaya Archimedes. Pernah mendengar? Apa itu gaya Archimedes? Silakan satu orang yang sudah pernah mendengar apa itu? Ya, Restu. Gaya aku. Oh, hanya itu ya? Baiklah, untuk memperdalam lagi tentang gaya Archimedes itu, mari kita pelajari bersama sekarang ya. Baiklah. Pembelajaran prinsip Archimedes ya. Perlu Anda ketahui bahwa Archimedes ini adalah seorang berkebangsaan Prancis ya, di mana dia itu adalah seorang ilmuwan ya. Menemukan hukum ini, hukum atau prinsip ini berdasarkan coba-coba ya. Nah, itulah yang harus diikuti oleh Anda ya. Tidak menyerah, tidak pantang menyerah atau pantang menyerah. Kemudian dia bisa menemukan ini dari coba-coba ya.
Tidak tentu dia jadi pintar sekaligus, tetapi ada kalanya kita mencoba dan mencoba. Anda harus seperti itu. Baiklah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu apa? Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip Archimedes dalam fenomena fluida di kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya dengan apa? Benar. Dan Anda melakukannya dengan teliti. Ya, punya ketelitian? Nah, bagi yang belum, dicoba dari sekarang ya. Anda harus teliti. Baiklah. Coba, Bapak ingin bertanya. Apakah Anda pernah melihat balon udara? Pernah. Pernah melihat kapal tanker di YouTube? Pernah. Baiklah. Baik. Nah, inilah permainan-permainan yang mungkin kita tidak pernah memahaminya ya, atau tidak pernah melakukannya. Lain kali mungkin Anda bisa melakukan ini. Balon ya, isinya udara. Udara apa? Udara panas. Dengan cara apa? Membakarnya dengan gas ya di dalam itu. Lalu efeknya akan seperti apa nanti? Perhatikan oleh Anda. Nah, naik ke atas ya. Jadi hanya dengan memanaskan yang itunya. Kira-kira kenapa dia bisa menaiki atau bisa naik ke atas? Oke, itu jadi pertanyaan Anda ya. Boleh? Boleh. Oke, contoh selanjutnya. Ya. Contoh selanjutnya. Baiklah. Ini adalah salah satu contoh lain. Ini kapal apa ini? Kontainer ya? Kontainer ya. Isinya apa? Kontainer. Kontainer itu apa isinya? Barang-barang ekspor atau impor. Nah, barang impor dan ekspor ditarik oleh ini. Untung saja ada apa ini? Kok bisa sampai ke kita? Karena dia melayang di atas air. Kenapa bisa melayang di atas air? Sementara jarum yang kecil itu bisa tenggelam. Paham? Nanti coba Anda diskusikan dengan kelompok ya. Paham? Oke. Nah, itulah salah satu fenomena-fenomena yang ada di ini. Kira-kira menurut Anda surprise kah hal itu? Surprise ya, amazing ya. Amazing. Oke, itulah fisika. Fisika memang amazing. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan diskusikan di kelompok ya. Nah, Bapak perhatikan juga, Bapak untuk sekarang akan memberikan pembelajaran kepada Anda, yaitu berupa pembelajaran pemecahan masalah atau problem based learning ya. Bagaimana problem based learning itu? Nah, di sini ada tahapannya ya. Di sini ada tahapannya. Coba Anda perhatikan. Tahapan pembelajarannya yaitu terlihat? Terlihat? Oke. Yang pertama, Anda bekerja di dalam kelompok. Yang kedua, menuliskan masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, melakukan penyelidikan nanti di kelompok itu ya. Yang keempat apa? Membuat kesimpulan dan mempersiapkan laporan. Kemudian apa? Mempresentasikan hasil. Yang selanjutnya apa? Menjawab permasalahan yang nanti Anda buatkan ya. Baik. Kalau begitu, Bapak akan membuat Anda ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan tadi ya. Baiklah. Untuk kelompok Ensign itu diantaranya ada Adi, Rizka, Dea, Reza, dan Nilam. Angkat tangan. Baiklah. Oh, sudah di sini semua ya. Selanjutnya kelompok Bernoulli yaitu Ruby, Desi, Najma, dan Adrian. Ya, acungkan tangan, terima kasih. Selanjutnya kelompok Newton, Najmah Nuraini, Restupania, Vina, Mutia, dan Ricky. Angkat tangan. Baiklah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Silahkan kalian masuk ke dalam kelompok dan membentuk kelompoknya masing-masing. Untuk hal ini ya, diperlukan sebuah komputer ya. Masing-masing kelompok diperlukan sebuah komputer yang di sini sudah tersedia, di mana nanti Anda akan melakukan penyelidikan di dalam komputer tersebut ya. Baiklah, paham? Silahkan kalian bentuk kelompok. Oke. Mejanya digeser.
Baiklah, anak-anakku sekalian, Anda sekarang sudah berada di dalam kelompok masing-masing. Ini kelompok apa? Einstein. Kalau ini? Bernoulli. Ini? Newton. Baiklah. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak akan menanyakan kepada Anda, apakah Anda sudah melihat LKPD-nya? Sudah. Dari Google Classroom ya? Oke. Namun demikian untuk hari ini Anda juga perlu coret-coret ya. Bapak sediakan kertas di sebelah sana dan juga ada LKPD yang sudah dicetak ya. Nah, silakan Anda pelajari LKPD ini ya. Silakan. Ya. Baik. Apakah komputernya sudah menyala semua? Sudah. Baiklah. Silahkan kelompok Einstein ingin apa yang Anda kemukakan masalah atau yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ingin gali di dalam proses pembelajaran kali ini. Silahkan angkat tangan. Ya, silakan. Rizka. Bagaimana cara kerja kapal kontainer? Bagaimana Cara kerja kapal kontainer? cara kerja kapal Kontainer. kontainer? Baiklah. Itu dari kelompok Einstein. Sudah siapkah Anda dengan penyelidikan? Sudah. Siap, bagus. Sekarang dari kelompok Bernoulli. Ya, silakan Ruby. Bagaimana cara kerja balon udara? Baiklah. Bagaimana? Bapak tuliskan di sini ya. Bagaimana cara kerja? Balon udara. Cara kerja balon udara. Pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Baiklah. Satu lagi dari kelompok siapa? Newton. Baiklah, kelompok Newton. Siapa yang akan mewakilinya? Oh, Mutia. Silahkan, Mutia. Bagaimana cara kerja kapal selam? Bagaimana cara kerja kapal selam? Bagaimana cara kerja kapal selam? Baiklah, sudah didapat. Oke, dengan demikian, silakan kalian memulai untuk berdiskusi. Pastikan kalian connect terhadap internet. Nah, Bapak tanya juga siapa yang bisa mewakili. Di LKPD sudah tertulis alamat internet apa saja yang akan digunakan untuk praktikum atau untuk penyelidikan. Nah, Bapak sudah memberikannya di LKPD bahwa penyelidikan kali ini akan Anda lakukan dengan melalui praktikum atau penyelidikan di virtual lab, yaitu di internet. Baiklah, anak-anakku sekalian, inilah masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh ketiga kelompok. Yang pertama, bagaimana cara kerja kapal kontainer oleh kelompok Einstein. Bagaimana cara kerja balon udara oleh kelompok Bernoulli. Baiklah. Bagaimana cara kerja kapal selam oleh kelompok Newton. Baiklah. Siap? Nah, sekarang silakan Anda kumpulkan buku-buku referensi ya. Kemudian apa lagi? Google dari internet ya. Dari internet Google dan bacalah LKPD dengan sebaik-baiknya. Sudah diterima? Sudah. Oke, baiklah. Silakan Anda baca LKPD-nya.
Baiklah, anak-anakku sekalian, perhatikan ke sini. Perhatikan semuanya. Sudah? Waktunya sudah habis ya. Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok masing-masing untuk mempresentasikannya di depan dengan menggunakan laptop dan infocus ya. Hasil kerjaan kalian ya, masing-masing di depan. Nanti Bapak kasih waktu masing-masing adalah 4 menit untuk memaparkan hasil kerjanya. Baik, siap? Siap. Baiklah, Bapak berikan kesempatan kepada kelompok Newton. untuk melakukan presentasi hasil pekerjaan. Silakan. Najmah. Oke, silakan. Najmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmah Nureni Alia. Di sebelah saya ada Mutia, Vina Angelina, Restu, dan Vicky. Kami dari kelompok Newton akan menjelaskan hasil dari percobaan gaya Archimedes kami. Langkah-langkah kegiatan sebelum melaksanakan penyelidikan, tentu masalah apa yang harus ditemukan. Untuk itu silakan kalian tulis masalah di bawah ini. Masalah dari kelompok kami, bagaimana cara kerja kapal selam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kali percepatan gravitasi 0,76, besar gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. 0,77 dikurangi 0,76 hasilnya 0,1. Yang kedua yaitu tembaga, berat benda di udara 0,7 Newton, massa zat cair yang tumpah 0,77, berat zat cair yang tumpah massa air dikali percepatan gravitasi 0,77. Besar gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. 0,78 dikurang 0,77 yaitu hasilnya 0,1. Tabel pengamatan 2. Jenis fluida 100%. Jenis benda besi, berat benda di udara 0,77 Newton, massa zat cair yang tumpah 0,76, berat zat cair yang tumpah massa air dikali percepatan gravitasi 0,76. Berat gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda air. 0,77 Newton dikurang 0,76 hasilnya 0,1. Yang kedua tembaga, berat benda di udara 0,78 Newton, massa zat cair yang tumpah 0,77, berat zat cair yang tumpah massa air dikali ini aja. Dari tabel di atas, silakan kalian diskusikan definisi dari gaya apung dengan menggunakan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Jadi diskusikan dengan teman kalian definisi matematis dari gaya apung dalam hubungannya dengan massa, jenis fluida, dan percepatan gravitasi. F sama dengan M kali air kali M air kali percepatan gravitasi. F sama dengan rho air kali Pi air, volume air kali gaya gravitasi per gaya gravitasi air kali Pi volume air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Angelina. Sekarang jawablah pertanyaan masalah di awal permasalahan tadi.
Kapal selam menerapkan hukum Archimedes di mana suatu benda bisa melayang di dalam air. Jika besar gaya apung benda tersebut sama dengan berat benda, dalam keadaan tenggelam, gaya apung lebih kecil dari berat benda kapal selam. Dalam keadaan melayang, gaya apung sama dengan berat kapal selam. Dalam keadaan mengapung, ketika gaya apung lebih besar daripada berat kapal selam. Kendala dari percobaan-percobaan yang kami alami yaitu kesulitan menghitung dinamometer tersebut. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya perwakilan dari kelompok Bernoulli akan memberi pertanyaan. Bagaimana cara mengurangi berat kapal selam? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban kami adalah dengan cara memompa sebagian air yang ada di dalam kapal selam. Beban kapal selam. Oke, perhatikan. Yang menjadi pertanyaan Bapak adalah mengapa persamaan matematisnya dibagi dengan rho G air ini? Ya. Coba lihat, perhatikan. Berarti massa air dikalikan percepatan gravitasi. Berarti massa jenis air kali volume air kali percepatan gravitasi. Udah, ini tidak ada lagi pembagian kan? Nah, paham kelompok Newton? Oke, dengan demikian ini coret saja. Coba dicoret saja di situ. Saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Ya, terima kasih. Oke, sudah dilihat ya? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Sofian dan di samping saya Devri Wardani, Kita Putri. kami di sini akan mempresentasikan percobaan kami. Langkah-langkah kegiatan sebelum melaksanakan penyelidikan. Masalah apa yang ditemukan, untuk itu silahkan kalian tuliskan masalah di bawah ini. Kapal, bagaimana cara kerja kontainer. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi 3 kelompok sudah memaparkan mengenai hasil penyelidikannya. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan ke simpulan akhir ya di kegiatan kita, yaitu kegiatan penutup. Sekarang Bapak akan membuat sebuah simpulan belajar dari yang apa sudah kita pelajari ya. Jadi yang apa sudah kita pelajari kita akan simpulkan sekarang. Baiklah, kesimpulannya, benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida, maka ia akan mengalami gaya apung ya. Jadi gaya apung ini terjadi pada benda yang dicelupkan terhadap fluida. Nah, benda ini akan mendapatkan gaya apung Fa. Oke. Menurut Archimedes ya, Archimedes, gaya apung benda ini akan sama dengan berat benda
atau berat air yang dipindahkan. Jadi berat air yang dipindahkan itu akan sama dengan gaya apung. Jadi gimana? Misalnya kita punya bocoran ke sini, ya setelah benda dicelupkan, ya setelah benda dicelupkan, maka air di sini, ya punya berat. Jadi berat inilah yang sama dengan gaya apung yang ini. Paham? Itu adalah prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. Ya, nah gitu. Oke, selanjutnya, nah jika benda tercelup ke dalam fluida maka akan mendapatkan gaya apung yang besarnya seberat fluida yang dipindahkan. Itu ya, kita sudah ini kan. Nah, konsekuensi matematikanya bagaimana? Oke, gaya apung sama dengan gaya berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini fluida ini berarti gaya apung inilah yang samanya. Sama dengan rho G kali. Baiklah. Hubungan massa jenis dan fluida dan juga percepatan gravitasi ya dan segala macamnya. Jadi benda homogen yang tanpa rongga itu jika tercelup ke dalam air maka dia akan mengalami 3 keadaan. Keadaan apa? Jika fluida lebih kecil dari rho benda maka benda tenggelam. Benda akan tenggelam. Jika massa jenis fluidanya lebih besar sama dengan massa jenis benda maka benda akan melayang. Ada di tengah-tengah seperti ikan ya. Jika massa jenis fluida lebih besar dari massa benda maka benda akan mengapung. Itulah prinsip Archimedes. Paham semuanya? Paham. Baiklah. Lalu digunakan di mana saja ini apa? Prinsip Archimedes itu. Tadi apa? Balon udara. Anda bisa melihat yang mana ini balon udara? Di sini ya. Yang mana nih? Bapak perlihatkan. Baiklah. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari balon udara ya. Nah, mengapung kan? Mengapung. Ini apa namanya? Coba duduknya. Ini menggunakan persamaan atau prinsip Archimedes. Paham? Digunakan ya. Ditulis saja ya. Silakan kalian kerjakan soal yang Bapak bagikan. Silakan ditutup. Sudah beres, silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai kepada ujian hari ini untuk pembelajaran kali ini. Nanti Bapak akan periksa ya di rumah. Insya Allah minggu depan Bapak akan memberikan hasilnya. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari besok Bapak akan mengajarkan kalian tentang beberapa hal yang yaitu mengenai persamaan kontinuitas pada fluida ya. Siap? Siap. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, maka Bapak meminta untuk satu orang kembali, yaitu KM, memimpin doa supaya kita dilancarkan pulang ya, supaya kita diberikan kelancaran segalanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan. Perhatian. Siap. Saudara mati, mulai. Terima kasih atas doa yang sudah diberikan, doa yang sudah dipanjatkan oleh kita, semoga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Baiklah, mungkin sampai hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.